Amin. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahan wahidan wa rabban syahidan. Wa nahnu lahu muslimun wa nahnu lahu abidun. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Segala puja-puji serta syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat untuk bersyahadat, untuk bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, yang dengan dua syahadat tersebut merupakan syarat wajib mutlak orang diterima iman dan Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla wa Ala. Yang mudah-mudahan syahadatain yang ada pada kita bisa mengantarkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Dan alhamdulillah, thumma alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama hadir bermuajahah di kediaman almarhum Arifin Nusi, yang mudah-mudahan beliau dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, diluaskan kuburannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditinggikan derajatnya di alam barzah, didekatkan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-maut atau kematian adalah wajib bagi setiap insan, wajib bagi setiap manusia. Dan selesai daripada hal tersebut hanya ada dua, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Yang kita harapkan semua adalah husnul khatimah, akhir yang baik. Baik apapun perbuatan yang dilakukan kita, semua dinilai oleh Allah Ta'ala bukan secara hanya kasat mata. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum wala alwanikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wan niyatikum wa a'malikum," fi ba'd riwayah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah memandang seseorang dari rupa luarnya, suwarikum, wala alwanikum, dari warnanya tidak dipandang, tidak menjadi penilaian yang hanya kasat mata. Wala ajsadikum, bukan dari jasadnya, tapi yang dipandang oleh Allah Ta'ala, yang menjadi barometer penilaian Allah, qulub, yaitu hati seseorang. Siapapun kita bisa mendapatkan nikmat dunia, nikmat di barzakh, nikmat di akhirat, kalau orang tersebut memperhatikan hatinya adalah pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ada di Madinah Al-Munawwarah, ada suatu kejadian. Ada satu orang di kota Madinah. Orang tersebut lahir di kota Madinah. Kota Madinah ini adalah kotanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir di kota Madinah. Anak-anaknya lahir juga di kota Madinah. Masya Allah. Cucunya pun lahir di kota Madinah. Dan orang tersebut suka daripada salat 5 waktu di Masjid Nabawi, masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat orang tersebut meninggal dunia. Ini orang di kota Madinah.
Sholatnya suka di Masjid Nabawi 5 waktu. Pada saat dia meninggal dunia, diusung kuburannya menuju tempat peristirahatan terakhir. Ada suatu kejadian aneh. Ditempatkan jenazah orang tersebut yang lahir meninggal di Madinah. Anak cucu di Madinah. Sholat 5 waktu di Masjidin Nabawi. Pada saat taruh di kuburannya, dimenghadapkan ke kiblat. Sunnah. Wajib, saudara, mohon maaf. Kalau kita lagi tidur, sunnah menghadap ke kiblat. Kalau jenazah, wajib untuk dihadapkan ke kiblat. Wajah dihadapkan ke kiblat. Pada saat dihadapkan ke kiblat, ternyata jenazah tersebut berbalik arah dengan kejadian alam yang ada di situ. Ini di kota Madinah, meninggal di kota Madinah. Dibalikin lagi, menghadap kiblat lagi, berbalik arah lagi, tidak mau menghadap ke kiblat, saudara rahimakumullah. Padahal dikuburkan di kota Madinah. Ulama semua berkumpul. Lihat bagaimana kejadian yang seperti ini. Ala kulli hal. Kalau sudah seperti ini kejadiannya, maka kita kuburkan dengan yang ada seperti ini. Kita tidak bisa mencegah lagi. Dikuburkan ternyata tidak bisa menghadap ke kiblat. Selesai kubur. Pulang ke rumah masing-masing. Ditanya oleh istrinya, ditanya kepada keluarganya, ada apa gerangan? Dibilang ini orang dermawan, ini orang baik, bahkan orang soleh. Setiap sholat 5 waktu adanya di kota Madinah. Masya Allah. Tapi ada satu perkara orang tersebut lupa. Bertahun-tahun tinggal di kota Madinah, tapi tidak pernah ziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak bisa orang sampai kepada Allah Ta'ala kecuali mesti dibarengi dengan kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditolak, saudara rahimakumullah. Dia punya ibadah nggak bisa kalau tidak pernah ziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita udah ziarah ke Rasulullah belum? Wah, bahaya kalau belum berarti. Nggak pada kita. Ibadah haji, ibadah umrah itu adalah wajib bagi yang mampu. Man istata' ilaihi sabila. Kalau sudah mampu hukumnya wajib. Kalau sudah mampu hukumnya wajib. Umrah dan haji. Kalau belum mampu, udah wajib belum? Sunnah. Jadi sunnah. Boleh silahkan, nggak boleh juga silahkan. Tapi tidak dipaksakan, mesti enggak. Tapi kita sebagai pribadi muslim, saudara rahimakumullah, mesti betul-betul menjaga kita punya kewajiban. Kewajiban selanjutnya adalah hajjatullah. Adalah di situ haju baitullah, berkunjung ke baitullah. Ada orang punya dagangan banyak banget, masya Allah, tapi nggak pernah mau umroh. Punya uang buat modal dagang lagi, ya kan? Punya uang lagi, modal dagang lagi. Padahal sudah umur 40 ke atas, bingung. Ayo mau umroh atau mau modal? Ini kalau masing-masing di sini dikasih uang, ya, kira-kira 40 juta satu orang satu, mau pergi umroh gak semua? Insya Allah. Ayo jawab kalau yang pedagang, ada gak modal sekitar 30 juta buat umroh? Nah, sebenarnya ada, tapi buat modal katanya. Insya Allah, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa, kalau nggak bisa cicil, ada tabungan-tabungan umrah, tabungan-tabungan, ikuti yang seperti itu. Tapi saudara rahimakumullah, ibadatul hajj, kalau umrah itu adalah yang disebut dengan haji kecil. Ulama juga di situ menyinggung ada lagi yang disebut dengan umrah kecil, ziarah ke makam.
Ziarah ke makam, hal tersebut adalah dalam kategori juga an-nusuk, dalam kategori daripada bagaikan umroh kecil. Kalau orang di situ ke makam. Ziarah ke makam disunahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zurul khubura fa innaha tuzakkirakumul akhirah. Ziarahlah ke kuburan, karena kalau ke kubur itu bisa mengingatkan kita ke akhirat. Kalau kita ke kubur, belanjanya apa sih? Paling kembang sama air mawar, udah selesai. Tapi kalau ke mall, Masya Allah, ya kan? Kalau ke pusat pembelanjaan, Masya Allah. Nah, sunnah hari Kamis atau hari Jumat. Hari Kamis, hari apa aja sunnah? Boleh hari apapun. Waktu bahkan mau malam juga ziarah nggak ada masalah. Sebenarnya tidak ada masalah malam hari mau ziarah, ya kan? Tapi ya Masya Allah, ngapain malam-malam, ya kan? Nyari wangsit atau nyari nomor, jangan bahaya. Ini saudara rahimakumullah, ziarah ke kubur orang-orang soleh, ziarah ke kubur yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disunnahkan saudara rahimakumullah. Dulu pernah dicegah oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena takut seseorang itu bisa menuju daripada kemusyrikan. Nah, kita sekarang di dalam ahlu sunnah wal jamaah, tergantung ziarahnya mau ngapain. Pada saat ziarah tersebut melakukan hal yang baik, silahkan. Pada saat ziarah tidak melakukan hal yang baik, maka jangan. Maka dari itu saudara rahimakumullah, kalau ada waktu mari kita ziarah. Karena mereka ahlul kubur membutuhkan daripada doa kita masing-masing. Doa kita masing-masing mereka butuh. Bahkan doa itu bagaikan oksigen. Karena mereka itu bagaikan masuk di dalam bahar, di dalam lautan. Mereka perlu yang namanya nafas. Nafasnya mereka, nikmatnya mereka. Kalau kita bikin amal soleh, kirimkan, hadiahkan kepada mereka. Wabil khusus istighfar, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Atau baca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Atau baca Al-Quran, atau baca Yasin. Usahakan berwudu saudara rahimakumullah. Orang yang di situ mendapatkan nikmat kubur bukan hanya orang yang kita ziarahkan, yang samping-samping juga mendapatkan saudara rahimakumullah. Kita berdoa apa, samping juga dapat kanan kiri semua. Bahkan sebenarnya kuburan itu bukan hanya kita yang membutuhkan kubur, bukan kubur yang butuhkan kita kalau dalam berkahnya. Tapi kita yang membutuhkan keberkahan, salah satunya keberkahan keberkahan kuburan. Nah, saudara rahimakumullah, kubur atau makbarah dalam bahasa Arab, atau dalam hal yang lain lagi disebut dengan makam, atau yang lain lagi disebut dengan dharih. Masing-masing punya penyebutan masing-masing. Mesti dipersiapkan dengan hal yang baik-baik. Anda dengar tadi alhamdulillah dari pengumpulan 200 berapa? 15 ya? 235 sudah terkumpul 135 kurang lebih. Mudah-mudahan jadi amal soleh buat kita semua insyaallah. Amin ya rabbal. Dan ini merupakan daripada amal jariyah. Amal jariyah, amal yang tidak terputus. Kalau digunakan hal yang baik, terusin insyaallah. Mudah-mudahan ngalir pahalanya buat kita semua insyaallah. Pada saat kita masih ada di dunia, saudara rahimakumullah, manfaatkan. Kita punya batas di dunia. Batas di dunia ini saudara rahimakumullah betul-betul manfaatkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dari sekian banyak sabdanya yang mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, salasatun minas sa'adah. Riwayat yang lain, salasatu khisalin minas sa'adah. Kita mau di dunia mau senang atau mau nggak senang? Mau senang pasti itu. Ada 3 kesenangan di dunia, sabda mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u fid dunya. Ini yang boleh, senang. Kalau kita senang di dunia, mudah-mudahan nanti juga senang di akhirat. Amin ya rabbal. Kan doanya begitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini tali jadi iklan aja ya. Anggap tidak ada aja insyaallah. Ini saudara rahimakumullah. Kesenangan dunia itu ada 3. Selama di dunia mudah-mudahan hidup kita senang semua insyaallah. Ya, jangan hanya ngambil kesenangan akhir. Di dunia udah senang. Mesti insya. Yang pertama Nabi bersabda, al-jarus saleh, tetangga yang soleh. Wah, masya Allah. Itu kalau dapat tetangga yang soleh, itu adalah kesenangan di dunia. Masya Allah. Tapi kalau dapat tetangga enggak soleh, masya Allah, neraka ini. Pulang kayak neraka. Pulang ke kampung, la haula wala quwwata. Baru masuk kampung, Allahumma ajirna minan nar. Kalau yang pertama al-jarusa, kita adalah tetangga. Tetangga kita juga tetangga kita. Pada saat hidup di dunia, saudara rahimakumullah, jadilah tetangga yang baik. Paham? Jangan kita suka ghibah, nggak boleh. Tapi yang disuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak boleh ghibah, nggak boleh namimah. Bahkan Rasulullah SAW diajarin Jibril, diwariskan Jibril untuk baik kepada tetangga. Sampai Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, jangan-jangan tetangga ini dapat warisan menurut Islam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya nggak jadi. Sahabat Nabi juga bersabda seperti itu. Sebagaimana sabda mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami diwasiatkan untuk baik kepada tetangga. Sampai kami mengira, jangan-jangan tetangga ini dapat warisan nanti dari kami. Ternyata enggak. Saking mesti baik kepada tetangga. Nanti di alam barzakh, di dalam kubur juga kita punya tetangga. Beruntung orang yang tetangga kuburnya itu orang soleh. Kalau ada orang soleh meninggal di sampingnya, khair. Insya Allah. Di dunia kita juga bertetangga. Di barzakh nanti juga bertetangga. Di jannatul firdaus, di surga juga tetangga. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang tetangga yang baik semua insyaallah. Ingat, ciptakan surga untuk lingkungan kita. Terutama yang ada di sini satu sama lain, ciptakan surga untuk sesama kita insya. Yang kedua, al-maskanul wasi'. Rumah tersebut luas, surga, senang, boleh. Selama di dunia, luaskan rumah. Mananya apa nih? Berarti rumah mesti luas-luas. Saudara rahimakumullah, rumah itu yang penting itu adalah penghuninya. Yang dihuni itu manusia, bukan hanya, mohon maaf, kucing. Bukan hanya binatang. Kita punya hati. Luaskan kita punya hati. Ada orang di situ, masya Allah, rumahnya kecil, hatinya luas. Ada orang hatinya luas, rumahnya kecil. Hati luas, rumah kecil. Ada sebaliknya, hatinya kecil, rumahnya sama aja dong ternyata. Ada orang rumahnya luas, hatinya kecil, sempit. Sekarang saya tanya, mau yang mana? Rumah yang luas atau hati yang luas? Bener nih? Dua-duanya. Kalau mampu, alhamdulillah. Kalau nggak mampu, ala kulli hal, yang penting hati kita loh. Bagaimana hati luas? Turunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.
Salah satunya di dalam rumah kita jangan sepi dari Al-Quran, dari zikrullah. Turunkan rahmat, turunkan sakinah, ketenangan. Turunkan ulfah. Apa itu ulfah? Suatu jiwa yang terpaut satu sama lain, seperti kecintaan, ulfah. Turunkan mahabbah, mawaddah. Masya Allah, suatu gejolak hati saling mencintai satu sama lain di dalam rumah. Dengan berkah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rumah kita semuanya luas insyaallah. Nah, yang selanjutnya al-markabul hani'ah. Apa tuh? Selanjutnya lagi adalah kendaraan yang lancar. Tapi yang dimaksud di sini adalah wawasan. Orang kalau punya wawasan, kemanapun dia sampai. Kalau orang punya ilmu, punya wawasan, maka dari itu kita mesti bekali daripada generasi yang selanjutnya di dalam rumah kita. Selama ada di dunia, bukan hanya bekali harta, tapi juga bekalkan ilmu. Bekalkan ilmu. Karena ilmu itu nggak bakal habis. Dalam riwayat yang lain disebutnya itu lain lagi, tapi al-mar'atu salihah, al-mar'us salih. Merupakan kesenangan kalau kita punya daripada pasangan hidup yang soleh dan soleh. Ini juga kesenangan. Mudah-mudahan kita dapat kesenangan dunia wal akhirah. Ada orang punya istri satu nggak puas karena kurang solehah. Kurang solehah atau kurang jamilah, ya kan? Nambah lagi 2, kurang solehah lagi. Nambah lagi 3, kurang solehah lagi. Nah, ini kayaknya salah nih, bukan kurang solehah, tapi kurang jamilah kayaknya. Akhirnya diganti, saudara rahimakumullah. Na'udzubillah min. Bukan hanya berbicara kuantitas dalam rumah tangga, mesti juga berbicara tentang kualitas. Ada orang punya istri 1 bagaikan 4. Alhamdulillah, diservis betul-betul. Ada orang punya istri 4 bagaikan nggak punya istri, saudara. Ya kan? Dari mana? Minan nar ilan nar. Dari neraka menuju neraka lagi, walhasil. Yang satu berantem nggak ketahuan lagi. Istrinya banyak ternyata. Nauzubillah, amin. Ini saudara rahimakumullah, kita nggak bicara tentang hal tersebut dulu. Tapi kita bicara tentang kualitas. Suami dan istri mesti menjadi suami istri yang berkualitas. Karena punya amanat dari Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Apa amanatnya? Untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ada ungkapan, ini agak berat sebenarnya diungkapkan. Kalau seorang suami dan istri, pada saat suami yang meninggal duluan, maka suami tersebut yang beruntung. Kenapa? Karena dapat ridhonya sang istri. Kalau istri duluan yang meninggal, beruntung istrinya. Karena masih hidup, masih bisa mengucapkan sang suami, saya ridho terhadap istriku. Ini berat nih diucapkan. Kira-kira kita mau yang duluan atau yang belakangan kira-kira? Kita cuma bisa membayangkan tapi susah untuk memilih, betul kan? Ini saudara rahimakumullah, nggak main-main suami istri. Bahkan dalam hukum fikih ya, yang khususiyah, orang kalau misalkan mandi jenazah, laki mesti sama laki, perempuan sama perempuan, nggak boleh yang lain. Tapi kalau suami istri masih ada yang membolehkannya, saudara rahimakumullah. Khusus anak nggak boleh. Pasangan masih boleh kalau tidak ada orang, catatan. Kalau tidak ada orang sama sekali. Kalau nggak ada orang sama sekali. Artinya suami istri ini nggak sembarangan, saudara rahimakumullah. Mudah-mudahan almarhum Arifin Nusi mendapatkan keridhaan dari istrinya insyaallah. Istrinya masih hidup nggak? Hah? Sudah meninggal. Dua-dua meninggal. Mudah-mudahan dua-duanya ditempatkan oleh Allah Ta'ala ya, dalam keadaan. Oh, masya. Yang mana istrinya? Itu ya Allah. Mana istrinya Arifin Nusi? Yang mana?
Hah? Oh, istri kedua. Wah, kebetulan kita bilang ada 2 istri ini, Masya Allah. Istri pertama meninggal, tinggal istri yang betul begitu. Wallahu a'lam. Sama-sama kita bilang wallahu, kita nggak tahu. Ala kulli hal. Mudah-mudahan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Anak cucunya menjadi anak-anak cucu yang soleh dan solehah. Dan kita semua mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.